Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan ajaran untuk seluruh umat manusia. Salah satu ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sejarah masa lalu. Setiap sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran terdapat nama tempat yang menyimpan peristiwa penting sebagai bahan renungan dan penguat iman bagi generasi setelahnya. Dalam mengungkap peristiwa, ada kalanya Al-Quran menyebut sebuah nama, tempat, kota atau negara secara tegas, dan ada kalanya tidak menyebutnya secara tegas. Dan inilah 6 nama negara dan tempat ini diabadikan dalam Al-Quran. Satu, Mekah. Terdapat beberapa ayat yang mengabadikan nama kota Mekah, seperti dalam surah Al-Fat ayat 24 yang tegas mengabadikan kota tersebut dengan nama Mekah. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Fat ayat 24. Kota ini diabadikan dalam Al-Quran dengan menggunakan nama Mekah dan juga menggunakan nama lain yang disematkan karena kemuliaannya. Antara lain adalah Bakkah dan Balad Al-Amin atau negara yang aman, Ummul Qura, Al-Bait, Al-Atiq, dan Al-Balad. Bakkah berarti padat, berkerumunan. Dinamakan demikian sebab di kota ini terdapat banyak manusia yang berkerumunan hingga padat ketika melakukan tawaf di Baitullah. Nama ini diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah atau ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberikan dengan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Al-Balad, Al-Amin artinya negara yang aman. Disebut demikian sebab setiap orang yang masuk ke sana akan terjamin keamanannya. Ia adalah negara yang mulia, tempat Nabi Agung Muhammad SAW dilahirkan, serta tempat umat Islam melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nama ini diabadikan dalam surat At-Tin ayat ketiga. Dan bersumpah dengan tanah haram Mekah, di mana orang-orang yang memasukinya merasa aman, tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW, yakni kota Mekah yang merupakan kota aman. Quran Surat At-Tin ayat 3. Ummul Qura artinya pusat desa. Disebut demikian sebab ia menjadi kiblat warga desa dan memiliki kedudukan yang tinggi di hati mereka. Dalam Al-Quran, penyebutan nama Ummul Qura disebutkan 2 kali, yaitu pada surat Al-An'am ayat 92 dan surat Al-Asyura ayat 7. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Quran Surat Al-An'am ayat 92. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk ke neraka. Quran Surat Al-Syura ayat 7. Al-Bait Al-Atiq artinya rumah kuno. Dinamakan rumah kuno sebab ia adalah tempat pertama yang dibangun di muka bumi untuk manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Al-Quran, nama ini disebut 2 kali pada surat Al-Hajj ayat 29 dan 33. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawas sekeliling rumah tua atau Baitullah. Quran Surat Al-Hajj ayat 29. Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Quran Surat Al-Hajj ayat 33. Selain itu, ada kalanya Al-Quran menyebut kota ini secara tidak tegas, namun menunjukkan pada kota ini. Di antaranya adalah Al-Balad, Al-Qaryah, dan Al-Masjid Al-Haram. 2. Madinah. Kata Madinah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Namun, tidak semua kata tersebut merujuk kepada kota Madinah. Ada kalanya, kata tersebut berarti kota secara umum. Semula, kota Madinah bernama Yatsrib. Al-Quran mengabadikan nama ini dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yatsrib atau Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga." Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari. Quran Surat Al-Ahzab ayat 13. Kemudian Nabi menyebutkan dengan Madinah, karena Madinah berarti harmoni, sejumlah tempat yang dibangun oleh Nabi untuk menegakkan keharmonisan antar agama, etnis, dan golongan. Di tempat ini, jasad agung Nabi Muhammad SAW dikebumikan. Terdapat satu ayat yang secara tegas menyebut nama Madinah, yaitu pada surat At-Taubah ayat 120. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang. Dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Quran Surat At-Taubah ayat 120. Terdapat pula nama tempat yang termasuk dalam wilayah Mekah atau Madinah yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Badar. Daerah ini terletak di antara Mekah dan Madinah, yang merupakan tempat pertemuan kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy ketika melakukan perang pada 17 Ramadan. Jumlah kaum muslimin kala itu 313 orang, sementara kaum musyrikin berjumlah 1.000 orang lebih. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan memenangkan peperangan ini. Nama tempat ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123. Hunain, sebuah tempat yang berada antara Mekah dan Taif. Sebagaimana Badar, tempat ini juga termasuk tempat perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Nama tempat ini diabadikan dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 25. Arafat dan Masyar Al-Haram. Arafah adalah nama sebuah gunung yang terdapat di Mekah. Gunung ini merupakan tempat dilaksanakannya wukuf bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan Masyar Al-Haram adalah sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Musdalifah. Dikatakan Masyar Al-Haram karena posisinya masih dalam ruang lingkup haram. Al-Quran menyebut kedua tempat tersebut dalam satu petikan ayat. 3. Mesir merupakan sebuah negara yang terdapat di Afrika. Dalam Al-Quran, kota Mesir disebutkan 5 kali, yaitu pada surat Al-Baqarah 61, Yunus 87,
Yusuf 21, 99, dan Al-Zukhruf 51. Kata Mesir dalam Al-Quran menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Musa dan Nabi Yunus. Terdapat pula sebuah bukit di Mesir yang diabadikan dalam Al-Quran. Bukit tersebut antara lain Bukit Tur Sinai, yang merupakan tempat Nabi Musa berkomunikasi dengan Tuhannya. Al-Quran menyebut tempat ini sebanyak 2 kali pada surat Al-Mu'minun ayat 20 dan At-Tin ayat 2. Tua. Menurut Ibnu Abbas, Tua adalah nama sebuah lembah. Menurut Al-Dahak, ia adalah lembah yang dalam dan bulat. Sedangkan menurut Al-Jauhari, Tua adalah sebuah tempat di Syam. Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi. Lembah ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam berkomunikasi dengan Tuhannya. Para peneliti berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa lembah ini di Mesir, yaitu Gunung Tur Sinai. Ada pula yang mengatakan bahwa lembah ini di Palestina. Sesuai dengan pendapatan Al-Jauhari, nama lembah ini disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. 4. Babilonia atau Irak merupakan sebuah tempat yang berada di Irak pada zaman dahulu. Al-Quran menyebut tempat ini sebagai tempat turunnya 2 malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut, karena di sana terdapat banyak manusia yang memiliki ilmu sihir. Kedua malaikat ini diturunkan bukan dalam rangka mengajarkan ilmu sihir, namun untuk menyingkap hakikat ilmu sihir kepada manusia agar dijauhi, sehingga mereka terhindar dari tipu daya ilmu yang menyesatkan ini. Sebab jika mereka tidak mengetahui keburukan ilmu ini, maka mereka akan terjerumus pada kesesatan yang nyata. Nama tempat ini diabadikan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. 5. Palestina. Pada zaman dahulu, Palestina termasuk negara Syam yang mencakup Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Dalam Al-Quran, negara ini disebut secara tegas, namun dengan menggunakan 2 nama, yaitu nama Masjid Al-Aqsa dan Al-Ard Al-Muqaddasah. Al-Quran mengabadikan negara ini dalam surat Al-Isra ayat 1 dan Al-Ma'idah ayat 21. 6. Yaman atau Al-Ahqaf. Sebagaimana Palestina, Yaman juga disebutkan secara tegas. Al-Quran hanya menyebutkan gurun pasir yang berada di negara Yaman, tempat tinggal kaum Hud bin Abdullah bin Rabah. Bukit ini menjadi nama surah dalam Al-Quran, yaitu Al-Ahqaf, dan disebutkan 1 kali pada ayat 21. Terdapat pula wilayah di negara Yaman yang diabadikan dalam Al-Quran dan dijadikan nama surat, yaitu kota Sabah.
Al-Quran menyebut wilayah ini sebanyak 2 kali pada surat An-Naml 22 dan Saba 15. Pada masa Nabi Sulaiman, Saba merupakan wilayah pemerintahan Ratu Balkis. Wilayah ini merupakan tempat yang subur, memiliki perkebunan luas dan ditumbuhi buah-buahan yang beraneka ragam. Pada mulanya, Saba merupakan nama raja pertama di Yaman, yaitu Saba bin Yashab bin Yarib bin Katan bin Hud. Nama ini kemudian diabadikan menjadi sebuah nama kabilah sekaligus nama wilayah. Pada masa sekarang, Saba menjadi bagian dari Yaman. Dan itulah sobat 6 negara dan tempat disebutkan dalam Al-Quran. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya ya sobat. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah hadir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya.